أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Film besutan Charles Ghazali hari ini tembus lebih dari 1 juta penonton. Dan saat ini sudah berada bersama saya para pemeran utama dari film Kodrat. Halo Vino Gebastian dan Marsha Timothy, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbicara soal filmnya nih, kita akan bertanya sama terlebih ke Marsha dulu. Kak Marsha, gimana sih saat film hasil kerja keras diapresiasi sama penonton? Nah, ini udah lebih dari 1 juta penonton, gimana rasanya? Pastinya senang, pastinya tujuan kita membuat film adalah kan pasti supaya bisa sebanyak mungkin orang yang bisa menikmati apa yang sudah kita buat gitu. Apalagi kita melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Jadi kalau ditanya tentunya bahagia banget, senang. Iya. Oke, dari Kak Vino sendiri gimana perasaannya? Ya ini sebetulnya Kodrat ini kan film horor pertama saya gitu. Agak deg-degan juga karena belakangan kan film horor lagi banyak. Tapi begitu kita lihat hasilnya waktu premier cukup membanggakan sih. Maksudnya ternyata bisa di atas ekspektasi saya gitu. Production value-nya terlihat, terus punya sisi angle yang berbeda lagi dalam film horor. Biasanya kan kalau film horor sekarang tuh yang dikedepankan kan jenis setan-setannya, jin-jinnya atau apa. Nah, kalau sekarang justru angle-nya dari seorang ustadznya, dari pemuka agamanya. Nah, ini yang kayaknya penonton kita kayaknya juga kangen gitu loh dengan sosok-sosok seorang ustadz, sosok mungkin nanti ada pendeta atau apa. Jadi nggak cuma setan-setannya aja yang dijual gitu. Dan saya rasa ketika menembus 1 juta lebih ini ada rasa bangga, senang, dan terima kasih buat apresiasi teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi benchmark baru lagi di film horor Indonesia. Betul sekali. Tapi nyangka nggak kira-kira ini bakal sampai tembus lebih dari 1 juta penonton? Kalau nyangka sih enggak ya. Atau mungkin Kak Marsha yang sudah main? Kita mungkin bukan menyangka jumlahnya, tapi ketika kita nonton dari awal itu kita cukup optimis dengan film ini sih. Nah, apa sih yang membuat Kak Marsha puas dengan acting di film ini? Sedangkan kan ini adalah film kesekian dari Kak Marsha yang sudah memerankan film di genre horor. Mungkin kalau dibilang puas bukan untuk spesifik ke acting saya sendiri ya. Tentunya kalau buat film, buat karya, dibilang puas pasti juga nggak mungkin 100% kita bisa bilang puas gitu. Pasti ada aja yang pingin lebih gitu. Jadi kalau film ini pun berhasil adalah memang karena kerja sama semua yang saya percaya melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Dan memang sudah dipersiapkan dari awal sedemikian rupa dengan sangat matang gitu. Jadi saya percaya proses itu membuahkan hasil yang baik. Oke, baik. Nah, ini kan tidak hanya film horor saja gitu di Kodrat ini. Tapi kalau misalkan boleh disuruh milih gitu, bukan disuruh milih, kalau misalkan ditanya horor dan laga, mana yang paling susah? Dari Kak Marsha dulu. Semuanya pun sulit. Kalau dimasukin genre drama pun kita akan bilang sulit gitu. Kayaknya di semua genre akan kita bilang sulit karena setiap kali kita dapat cerita baru, karakter baru, itu kan kita menghidupkan karakter itu gitu dengan sesuai dengan cerita apapun genrenya. Jadi nggak bisa dipilih yang mana yang paling sulit. Buat saya sih pasti semuanya punya Spesifikasi khusus kesulitan ya? masing-masing. Oke, dari Kak Vino? Iya benar sih, karena memang kayak di Kodrat ini ada elemen laganya, ada unsur horornya tetap kental gitu, terus ada sedikit religinya. Pasti di
poin-poin itu tuh harus ada effort yang lebih gitu. Kayak misalnya di adegan action atau laga gitu. Itu yang hanya sedikit aja tuh ngerjainnya bisa berhari-hari gitu. Itu kan punya effort yang luar biasa gitu. Dan ketika bagian dramanya pun juga harus dilatih gitu. Bacaan ayatnya, emosinya gitu. Itu juga nggak bisa instan gitu. Ada proses reading, workshop. Jadi menariknya adalah Kodrat ini jadi satu genre horor yang coba menawarkan dengan cross dengan beberapa genre lainnya, tapi bisa ngeblend gitu. Dan jadi menarik. Dan buat saya ya pasti effortnya akan lebih sih kalau misalnya ini cuma horor aja atau laga aja gitu. Pasti akan ada effort yang dibutuhkan lebih karena ya tadi itu mungkin ada emosi emosi perlu dimainkan, gerakan yang perlu dihafalin gitu, bacaan yang harus dibenerin gitu. Oke, baik. Nah, untuk Kak Marsha, ini kan kalian berdua sudah bukan film pertama yang kalian berperan dalam satu film yang sama. Gimana nih? Apa sih keuntungannya? Khususnya ini kan film pertama horor dari Kak Vino sendiri. Apa yang dirasakan dari film ini? Yang pertama pasti kalau ditanya kalau kita main berdua, yang paling unggul dari segalanya adalah kenyamanan. Pastinya. Ya itu udah nggak perlu dibahas lagi gitu. Udah kita pasti sudah sangat nyaman satu sama lain. Mungkin sudah tahu ritmenya masing-masing. Udah tahu di mana ya itu ritmenya masing-masing itu kita udah tahu gitu. Itu keunggulannya. Tapi kalau dibilang mudah ya enggak gitu. Tetap aja karena mulai lagi karakter baru, cerita baru, apalagi di Kodrat ini kita juga challenge lagi buat saya, buat Vino gitu untuk mungkin bukan membuktikan tapi itu menantang diri masing-masing untuk apakah kita berhasil membuat chemistry di Kodrat ini gitu sebagai Ustadz Kodrat dan Yasmin gitu. Chemistry bukan chemistry sebagai pasangannya gitu. Chemistry antar pemain, antar kita dua aktor ini gitu. Apakah kita akan berhasil atau enggak gitu. Oke. Kan ada salah satu scene dari Yasmin di mana itu terbilang laga ya untuk dari adegan saat Yasmin ini kerasukan. Nah, itu dari saat syutingnya itu apakah dari Kak Vino-nya sendiri ngebantu Kak Marsha gak? Atau dari akademi si Iko Uwais itu? Oh, kalau Iko Uwais kita nggak beda. Kita nggak. Kita sama JCC Team. JCC Team itu ada Kang Cecep, Cecep Arif Rahman, ada Mas Charles, sama satu lagi Bang Jo. Ya. Jonathan Oso. Jadi mereka yang memegang departemen actionnya. Untuk scene itu apakah Kak Marsha latihan sendiri atau sama tim aja atau dibantu sama Kak Vino? Di awal ketika workshop pasti latihannya satu-satu. Kita latihan fisik juga untuk jaga stamina supaya karena ini melelahkan sekali gitu. Dan kalau dibantu saya rasa kita membantu satu sama lain karena memang ya tentunya bukan cuma kita berdua, banyak banget tim yang terlibat untuk scene action itu gitu. Dan ya itu kita harus bekerja sama ya gitu untuk keberhasilan scene itu kita harus bekerja sama. Baik. Mbak, berarti kan ini keputusan akhirnya Kak Vino memutuskan untuk bermain dengan genre film horor gitu. Nah, untuk setelah join film ini, sebetulnya ada pengaruh dari Kak Marsha sendiri atau memang mau men-challenge diri sendiri gitu? Sebetulnya tawaran untuk film horor itu nggak datang baru ini sih. Jadi ada beberapa kali tawaran film horor, tapi memang kayaknya setelah baca skripnya dan setelah ngelihat jadwal syutingnya, mungkin yang paling pas tuh Kodrat gitu. Karena pas banget lagi nggak bentrok dengan syuting yang lain. Terus pas baca ceritanya kayaknya ini satu film horor yang punya cerita yang beda aja gitu dengan yang kebanyakan ditawarin ke saya gitu. Biasanya
biasanya seorang ustadz itu menjadi pelengkap di sebuah film horor ketika misalnya ya udah terjadi kekeosan gitu, baru ustadznya datang gitu. Sama kayak polisi di film laga gitu kan, selalu datangnya terlambat gitu. Nah, Kodrat ini punya storyline yang beda. Justru dia membawa karakter ustadz ini dari pertama sampai terakhir gitu. Jadi ceritanya tuh dibawa oleh seorang ustadz, bukan karakter yang lain. Dan buat saya ini menarik banget, dan kayaknya penonton Indonesia juga pengen penyegaran gitu loh di genre horor ini gitu. Oke, sedikit intermezzo. Dari sekian banyak tawaran, tadi kan sudah disebut bahwa nggak cuma ini aja tawaran film horor. Nah, apakah ketika dapat tawaran itu sebagai pasangan ada konsultasi kah gitu untuk mau ambil film ini nggak ya gitu? Biasanya sih iya. Konsultasi itu bukan menentukan ambil atau enggak, tapi itu balik lagi ke kita masing-masing gitu. Cuman paling sharing sih, lebih ke sharing, nanti mau dapat film ini kayak gini. Oh ya kalau misalnya karakternya bagus, ininya ceritanya juga oke gitu. Nah, kenapa enggak gitu. Nah, jadi breakdown bareng-bareng ya. Iya, tapi enggak breakdown secara detail sih, tapi paling enggak sharing. Tapi kalau udah kerja bareng gini ya pasti akan breakdownnya bareng-bareng, karena kan di lokasi syuting juga bareng, di workshopnya bareng gitu. Saling kasih masukan gitu. Apa sih yang jadi pertimbangan terbesar untuk menerima tawaran film dari Kamarsya mungkin? Cerita. Kamino? Kalau saya sih ada 3, cerita keseluruhan, karakternya, sama filmmakernya sih. Kadang cerita bagus, tapi dibuat oleh filmmaker yang mungkin nggak sepenuh hati mengerjakannya, bisa jadi nggak bagus juga. Tapi kadang-kadang ada juga cerita yang sebetulnya ya so-so aja gitu. Tapi karena si filmmakernya ini, saudaranya ini memang benar-benar pakai hati, benar-benar fokus dan total dalam buat film ini, cerita yang sederhana itu jadi bisa menjadi bagus gitu, karena dia bisa menerima masukan yang lain yang lebih bagus, terus improvisasi di lapangannya atau enggak building karakternya bisa lebih kuat gitu. Jadi saya rasa 3 unsur itu juga menjadi pertimbangan saya kalau ngambil film. Hebat sih. Tapi kalau misalkan setelah film Kodrat ini, kira-kira mau main film horor lagi nggak sih kalau untuk Kak Vino dan Kak Marsya yang memang sudah beberapa kali main film horor? Karena kan di Indonesia ini sedang bagus-bagusnya nih film horor. Tertarik gak sih kalau misalkan nanti akan ada tawaran lagi? Kalau saya sih tertarik aja sih. Maksudnya kalau misalnya memang kita tahu siapa filmmakernya dan IP-nya bagus atau enggak ceritanya bagus, kenapa enggak gitu. Karena kan kita emang dari dulu nggak pernah mengotak-kotakan genre di film sih. Kalau ada karakter yang bagus, cerita yang bagus ya cocok, kenapa enggak. Dan bayarannya bagus, kenapa enggak. Dari Kak Marsya gitu. Iya sama sih, pasti seperti itu. Oke, nah terakhir nih, apa harapan untuk film Indonesia ke depannya? Boleh silakan. Well. Harapannya tentunya film Indonesia semakin maju, semakin beraneka ragam lagi seperti kita lihat sekarang. Hampir semua film yang keluar itu bagus-bagus, dan harapannya tentunya ya kita juga cukup optimis sih, kayaknya kedepannya akan lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, lebih beraneka ragam lagi, dan yang membuat kita bersemangat filmmakers itu adalah melihat penonton Indonesia sih, yang kita lihat semakin percaya kayaknya dengan hasil karya anak bangsa. Hargai karya anak bangsa. Untuk Kak Vino? Sama kayak gitu, memang produksi kita itu memang sekarang sudah bagus-bagus, dan dukungan dari penonton film juga udah luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya energi kita untuk membuat film yang bagus, yang baik, yang bisa menghibur masyarakat lebih luas lagi itu bisa terus gitu, nggak habis-habis energinya. Dan juga penonton kita juga lebih percaya ke produk-produk film Indonesia. Jadinya sekarang bisa ngebandinginnya gini, film luar lebih bagus. Kalau sekarang bisa ngebandinginnya adalah film kita nggak kalah bagus kok dengan film luar. Gitu. Oke. Nah itu dia pertanyaan terakhir tentang film. Sekarang kita masuk ke intermezzo lainnya. Aku mau tanya nih soal Kak Vino, kan dari Instagram bentar lagi bakal ikut touring SOG. Oh iya. Nah, ke Aceh kan? Ya, betul?
Iya betul. Oke, kira-kira bakal ikut atau enggak sih? Kebetulan jadwalnya udah udah diatur, insya Allah ikut. Insya Allah ikut. Nah kan Kak Vino ini kan sibuk banget gitu. Apalagi ini kan jadi salah satu hobi juga untuk Kak Vino sendiri ya. Dengan selain sibuk syuting film dan lain-lainnya. Emang sengaja bakal cuti panjang atau bakal kayak gimana? Sebetulnya nggak cuti panjang sih, karena touring itu kan juga udah diatur waktunya gitu. Dan ada pos-posnya yang memang sudah diatur dari jauh-jauh hari. Kebetulan juga di akhir tahun ini juga ada syuting yang kebetulan memang jadwalnya nggak terlalu padat, jadi bisa disisip-sisipin sih. Oke. Semuanya itu manajemen yang ngatur gitu. Berarti gimana tuh minta izin ke Kak Marsyanya untuk kegiatan itu? Oh dia udah tahu duluan dari awal kita mengkonsepkan acara ini udah tahu, ya kan? Berarti kan itu apakah maksudnya hanya sekedar omongan aja, oh nanti aku mau ini, atau ada sedikit bujukan nanti kalau aku Oh enggak, mau kalau pergi, untuk itu saya nggak perlu dibujuk. nggak perlu. Nggak, kebetulan juga di SOG itu kan saya sama kakak saya yang paling tua, jadi dia kebetulan ketua umum SOG juga, jadi memang kalau untuk urusan hobi memang harus tetap penting sih dalam keluarga, tapi yang jelas saya tetap tahu diri juga kok, mana yang prioritas mana yang enggak. Hobi. Nah, kalau bagi Kak Vino, hobi di tahapan sudah jadi kepala keluarga itu gimana sih? Dan nanti terakhir, gimana untuk Kak Vino? Hobi, tapi ketika Kak Vino ini sudah menjadi kepala keluarga. Ya hobi itu nggak akan pernah boleh mati sih ya. Maksudnya ketika kita berumah tangga pun berkeluarga, ya hobi jangan sampai hilang gitu. Karena hobi itu justru yang bisa menumbuhkan semangat kita tiap harinya, semangat kita bekerja, mencari nafkah gitu. Kalau hidup kita flat kerja terus ya pasti hidup kita kan nggak akan berwarna gitu. Kalau untuk Kak Marsha sendiri gimana sebagai istri menilai hobi dari Bang Vino ini? Kan cukup memakan waktu, dan juga kan ini untuk kegiatan SOG ini bakal jauh banget di Aceh. Vino cukup bisa bagi waktu ya, jadi saya nggak pernah khawatir ataupun merasa terganggu dengan dia menjalani hobinya sih gitu. Jadi rasanya nggak pernah kayak dia harus benar-benar meminta izin saya untuk melakukan hobinya tuh, kayaknya hampir nggak pernah gitu. Karena apapun ya kan kita selalu cerita dan selalu berdiskusi ya gitu. Dan ketika ada rencana kayak gitu ya memang dibahas aja, diceritakan aja gitu. Tapi saya tahu dia bisa, terutama lagi keadaan kayak gini kan harus bisa jaga kesehatan ya gitu. Betul dan sekali. saya percaya dia bisa gitu, dan rame-rame juga gitu. Dan ya memang itu sesuatu yang dia suka ya gitu. Jadi ya Kenapa enggak? saya nggak ada pikiran Membatasi. aneh-aneh atau kayak nggak ada sih gitu. Oke, baik. Cukup itu saja. Terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Semoga Thank you. film Kodrat bisa jauh tembus lebih dari 1,3 juta penonton. Amin. Dan kita akan nantikan film-film terbaru dari Vino G. Bastian ataupun Marsha Timothy. Sampai jumpa. Sesi foto. Terima kasih Kak Marsha. Kak Vino boleh clip on-nya? Nanti.